Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Muhammad Afan Yuan Atras dengan NIM akhir 031 dan teman saya Talita Amda Safira dengan NIM akhir 032. Sini kami akan mempresentasikan final project UAS analisis visualisasi data, yaitu jurnal yang kami pilih berjudul Predictive Data Mining Models for Novel Coronavirus COVID-19 Infect Patient Recovery. Pendahuluannya yaitu berlatar belakang pandemi COVID-19 tidak memiliki vaksin atau obat yang terbukti secara klinis. Namun pasiennya pulih dengan bantuan obat antibiotik, obat antivirus, Corwin, serta suplemen vitamin C. Saat ini, cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia adalah dengan bantuan pendekatan non-klinis, seperti pendekatan data mining, augmented intelligence, dan teknik kecerdasan buatan lainnya. Untuk mengurangi beban besar pada sistem perawatan kesehatan dan memberikan cara terbaik untuk diagnosis dan prognosis pasien dari pandemi COVID-19 secara efektif, pada penelitian ini dikembangkan model data mining untuk prediksi kesembuhan pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan menggunakan dataset epidemiologi pasien COVID-19 Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu membantu petugas kesehatan untuk menentukan pemulihan dan stabilitas pasien yang terinfeksi pandemi COVID-19 dengan cara membuat model prediksi dengan algoritma random forest. Metodologi dari penelitian ini yaitu pertama pengumpulan dan deskripsi data, kedua persiapan cleaning data, ketiga pemodelan random forest, keempat visualisasi decision tree. Dataset. Untuk dataset yang diambil yaitu dataset pasien info di mana memiliki 14 kolom dan 5.166 baris. Penelitian ini hanya mengambil 4 atribut yaitu sex, age, infection case, dan state. Sumber dari dataset bisa dilihat sesuai dengan yang ada di slide yaitu dari Kaggle. Untuk dataset pasien info ini memiliki beberapa atribut yaitu pasien ID dengan deskripsi ID dari pasien, atribut seks dengan deskripsi jenis kelamin pasien, atribut age dengan deskripsi umur pasien, atribut country dengan deskripsi negara asal pasien, atribut province dengan deskripsi provinsi asal pasien, atribut city dengan deskripsi kota asal pasien. Kemudian ada atribut kontak number, yaitu jumlah pasien kontak dengan orang. Kemudian ada infection case, yaitu penyebab pasien bisa terinfeksi. Selanjutnya infected by, yaitu ID pasien yang menularkan penyakit COVID jika penyebab tertular dengan pasien lain. Kemudian ada symptom onset date, yaitu tanggal mulai muncul gejala. Selanjutnya ada confirm date, yaitu tanggal pasien dikonfirmasi COVID-19. Kemudian ada release date, yaitu tanggal pasien sembuh dari COVID-19 jika sembuh. Ada decision date, yaitu tanggal pasien meninggal jika meninggal. Kemudian ada atribut state, yaitu status pasien meninggal, sembuh, atau diisolasi. Dan ini dilanjutkan teman saya. Metodologi random forest. Algoritma random forest adalah salah satu teknik untuk pengklasifikasian dalam regresi data mining. Secara umum, algoritma random forest melakukan pengklasifikasian dengan cara training decision tree. Kemudian ada cleaning data. Cleaning data yaitu pembersihan data yang dilakukan untuk menghilangkan missing value pada kolom sex dan state. Kemudian mengubah data menjadi integer pada kolom sex dan state.
Untuk kolom state, release-nya diubah menjadi 0, digest-nya diubah menjadi 1, dan isolated-nya 2. Sedangkan kolom sex yang female-nya diubah menjadi 0, sedangkan male-nya diubah menjadi 1. Kemudian metode random forest yang digunakan yang pertama yaitu memisahkan variabel data training dan data testing, kemudian memprediksi hasil variabel testing. Yang ketiga yaitu menghitung akurasi. Untuk hasilnya, pada gambar disajikan visualisasi dari atribut state. Hasil visualisasi ditampilkan dalam bentuk diagram batang pada gambar berikut ini. Dapat dilihat bahwa 0 merupakan pasien yang sembuh, sedangkan 1 merupakan pasien yang meninggal. Dapat dilihat bahwa pasien yang sembuh lebih banyak daripada pasien yang meninggal. Dari hasil perhitungan random forest dihasilkan akurasi sebesar 0,97 atau 97%, yang artinya perhitungan prediksi random forest dengan data 97% benar. Kemudian berikut adalah visualisasi pohon keputusan dari random forest. Berikut adalah confusion matrix yang dihasilkan. Berdasarkan hasil confusion matrix, data pasien yang diprediksi sembuh dengan data sebenarnya pasien sembuh sebanyak 876 data. Kemudian data pasien yang diprediksi meninggal dengan data sebenarnya pasien meninggal sebanyak 1 data. Kemudian data pasien yang diprediksi sembuh dengan data pasien meninggal sebanyak 1 data. Kemudian data pasien yang diprediksi meninggal dengan data yang sebenarnya meninggal adalah sebanyak 25 data. Untuk kesimpulannya, hasil perhitungan random forest didapatkan akurasi 97%, yang artinya akurasi yang tinggi dan data yang diprediksi benar adalah 97%. Pada confusion matrix, data yang diprediksi benar bahwa pasien meninggal adalah sebanyak 1 data, dan data yang diprediksi benar pada pasien sembuh adalah sebanyak 876 data. Kemudian pada visualisasi pemodelan decision tree diperoleh sebanyak 14 rule untuk menentukan pasien sembuh atau meninggal. Dapat disimpulkan bahwa banyak pasien yang sembuh dari COVID lebih banyak daripada pasien yang meninggal. Berikut adalah sumber dari jurnal yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.